Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ahu min ulumihi darain fid dunya wal akhirah. Faslun, bermula ini suatu fasal. Syurutut tayamumi utawi pira-pira syarat tayamum iku asyaratun 10. Ayakuna sawijin tahono biturabin kalawan tanah berdebu. Wa ayakuna lan yintahono apa biturabin tanah debu tahiran kang suci. Wa alla yakuna lan yintahono ing debu musta'milan kang den campuraken atau kang den balikaken atau debunya yang musta'mal. Wa ana yukhalitahu lan yento ora den campur akan apa dakikun tepung wa nahuhu lan saumpamane tepung. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini suatu pasal menerangkan waktu kemarin kita sebab-sebabnya tayamum, ya. Alhamdulillah sekarang syaratnya tayamum nih. Sebelum tayamum kita harus tahu dulu syarat-syarat tentang tayamum. Ada berapa sih syarat-syarat tayamum? Faslun, bermula ini suatu pasal menerangkan tentang syurutut tayamumi, yaitu syarat tentang tayamum. Mangga yang mau ngerokok, yang mau ngopi, mangga silahkan. Ya, iku asyaratun, itu ada 10. Kemarin sebabnya tayamum ada 3. Sekarang syaratnya tentang tayamum ada 10. Ayyakuna biturabin. Yang pertama, tayamumnya harus dengan debu, dengan turabin, dengan debu, ya, atau tanah yang berdebu, ya, bukan dengan air. Kalau dengan air namanya bukan tayamum, ya, tapi wudu yang sempurna, ya. Yang pertama harus dengan debu, dengan tanah debu. Yang kedua, wa ayakuna turabu tahiran. Yang kedua, debunya harus yang suci, ya. Jangan debunya misalkan ada tai cak-caknya, ya, atau misalkan kotoran yang lain debunya. Tuh. Yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, wa alla yakuna musta'malan. Yang ketiga, debunya jangan sampai bekas yang dipakai. Misalkan kita tempelkan ke tembok, ya. Yang kedua, yang pertama misalkan membasuh muka, ya, atau misalkan tangan atau membasuh muka, kita tempelin ke tembok, jangan kita tempelin lagi ke situ. Itu akan menjadi mustakmal, ya. Mustakmal itu apa? Debu yang sudah kita pakai dipakai lagi, ya, itu tidak boleh, ya. Debunya jangan sampai mustakmal, ya, diulang lagi kalau bahasa lainnya, ya. Jangan sampai diulang lagi. Kalau memang kita tempelin ke tembok atau misalkan ke debu, pindah lagi tuh, jangan di situ, ya. Jangan di situ lagi, pindah lagi. Misalkan membasuh muka nih, misalkan tempelin di sini, terus nanti membasuh tangan, pindah lagi, jangan di situ lagi, ya. Itu syaratnya. Yang keberapa tadi? Yang ketiga, wa alla yukhalitahu
dakikun. Dan yang keempat, jangan sampai debunya itu bercampur. Dakikun. Dakikun itu apa? Tepung. Ya, jangan sampai campur dengan yang lain. Ya, makanya kalau misalkan debu atau tanah yang bakal kita akan pakai tayamum, itu harus kita perhatikan. Kamu kalau sampai nyatu sama teh kotok mah yang garing, ya enggak? Aduh, luar biasa ini. Jangan, kita harus perhatikan dulu debunya yang suci, tanahnya yang suci, yang nggak pernah kesentuh sama orang lain, yang nggak pernah kesentuh dengan makhluk-makhluk lain. Ya, harus yang suci, jangan sampai mentang-mentang ini tanah dan debu ini. Ya, udah tanah yang kita lewatin, jangan, kita lihat-lihat dulu tuh, ya, kita cek dulu ada najisnya atau enggak, ini berdebunya atau enggak, seperti itu, ya, paham? Wanahwuhu atau selain tepung, misalkan gorengan, ya, atau goreng pisang, atau bolu dihancurin, ya. Berubah tuh warnanya, nyampur tuh sama debu, nggak boleh kecampur debunya, ya. Harus misalkan kayak kita di pesawat atau di rumah sakit, debunya ada tuh di tembok, ya, pindahin lagi. Kalau misalkan kita membasuh yang lain, jangan di situ lagi, ya. Kebanyakan kadang-kadang, ya, di situ lagi, itu namanya mustakmal. Ya, nggak boleh. Kayak misalkan kita ngambil air wudhu, nih banyak sekarang di kamar mandi nih yang ada pasbaknya atau disediain ember, ya. Itu kalau misalkan embernya kecil, misalkan 10 atau 20 liter, atau misalkan 10 liter, kebanyakan 10 liter ya. Ember itu kebanyakan paling besar itu 15 liter. Tapi jarak 15 liter itu. Itu kalau misalkan kita ambil air wudhu, airnya tuh jatuh ke ember. Itu airnya tetap masih suci, namun tidak mensucikan. Boleh kita minum, boleh kalau memang bersih, ya. Boleh kita cuci piring, boleh. Cuci beras, boleh. Tapi jangan sampai kita beristinja, kayak misalkan cebok atau kita ambil air wudhu di ember itu, nggak boleh. Karena apa? Kita itu pernah dipakai ngambil air wudhu, itu namanya air mustakmal. Tuh, hati-hati nih. Banyak orang yang sholatnya rajin, ya, tapi ada di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Wudunya tidak diperhatikan. Ya, kalau orang wudunya baik, semua baik tuh. Tapi sebaliknya, wudunya tidak bagus, maka sholatnya pun terus salah. Ya, paham? Insya Allah ya, air mustakmal harus kita perhatikan. Apalagi yang punya pasbak nih, ya, pasbaknya kecil. Itu kalau bisa ditutupin atasnya. Kalau kita ngambil air wudhu, nanti cipratannya tuh masuk ke dalam air yang kita nggak tahu, yang kita nggak kerasa. Itu namanya air mustakmal. Kalau kurang lebih daripada 2 kulak. 2 kulak kasih kemana-mana sih? Ya, ke bawahnya 2 meter, ya. Ke apa? Panjangnya 2 meter, dalamnya 2 meter. Terus kesininya 1 meter, tapi penuh, itu ukuran 2 kulak. Kalau bahasa orang dulu mah 12 blek minyak tanah. 12 blek minyak tanah tuh yang ukuran 25 liter. 25 kali 12 berapa tuh? Ya? Udah, orang tua mah dah luar biasa. 12 kali 25 liter kali 12. Tuh udah luar biasa tuh. Ya, hampir 300, ya, 300 lebih liter.
Itu boleh ya, walaupun ke airnya ke dalam lagi boleh. Karena apa? Itu melebihi 2 kulak ya. 2 kulak itu 12 blek minyak tanah, atau misalkan 25 liter kali 12 ya, sekitar 300-an sana dah ya. Paham? Insya Allah. Tadi yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat, debunya nggak boleh kecampur ya dengan tepung atau dengan yang lainnya. Itu wa ayak sidahu. Yang selanjutnya wa ayak sidahu, dan harus mempunyai maksud bahwa kita itu sedang menjalankan tayamum ya. Misalkan seperti ini ya, airnya atau misalkan debunya, kita itu sedang bertayamum ya, maka maksud dan tujuannya itu harus benar-benar ditentukan bahwa kita ini sedang melaksanakan tayamum. Jadi harus diperhatikan, jangan ngelamun, jangan asal ini waktunya tayamum udah gitu ya, jangan ya. Kita harus perhatikan cara-caranya ya, harus perhatikan cara-caranya. Wa ayam saha, tuh kalau bahasa Sundanya ayam saha ya. Kalau bahasa Arabnya mengusap ya, mengusap. Kalau bahasa Arabnya nih wa ayam saha, wa ayam saha wajhahu wa yadaihi biturbataini. Tuh selanjutnya yaitu mengusap wajah. Mengusap wajah itu seperti apa? Nih, kalau dalam keadaan tayamum, contohnya seperti ini nih. Ya, ini seperti ini. Nanti ada tuh yang ke selanjutnya, debunya itu harus di apa? Kalau bahasa kita dikeprukkan lah, dikeprukkan dulu, terus ini nih. Si tangan ini bergeraknya gini, gitu. Ya, jangan lupa ini begini. Ya, jempolnya ini bergerak, gitu. Jadi jempolnya yang duluan, gitu. Ya, wajah, batasnya wajah ini telinga sini. Ya, jadi gini. Terus misalkan yang lainnya sama, yang lainnya wayadaihi biturbataini, dengan kedua tangan dipukul-pukul kayak tadi nih, tempel gitu ya. Misalkan tempel tuh, biar debunya nggak terlalu tebal ya, debunya nggak terlalu tebal. Karena memang luar biasa ya, kalau misalkan yang kita nggak paham debu apa ya. Ini contohnya ya, wayadaihi bidurbataini, dengan kedua tangan itu dikepruk-kepruk. Kalau durbataini itu dipukul ya, dikepruk-kepruk bahasa kitanya ya. Selanjutnya wa ayuzila an-najasata, harus suci daripada najis. Tuh tadi sudah diterangkan ya, harus suci daripada najis. Jangan sampai kita ngambil air wudhu, ngambil tayamumnya, debunya di kandang kambing, ini jangan ya. Kita juga harus perhatikan ya, debu itu betul-betul kita harus pastikan bahwa debunya itu harus suci awalan, tuh daripada yang awal ya.
wa ayajtahida fil kiblati. Tuh. Dan harus menghadap kiblat, jangan ngadep kemana baik. Ya, kita harus tahu nih kiblat kemana. Ya nggak? Gitu. Beda dari yang lain nih. Ngambil air wudhu dengan tayamum mah. Ya, harus menghadap kiblat. Bosan saya di pesawat gimana ini? Ya, itu ada arahannya. Biasanya di pesawat suka ada arahan kiblat ke sana. Oh, kita tinggal belok doang, ya, tinggal belok doang, ngambil wudhunya ngambil tayamumnya. Misalkan di rumah sakit, pasti dikasih tahu arah kiblat mana gitu, ya, paham? Harus menghadap kiblat qoblahu sebelumnya. Tuh. Wa ayyakuna at-tayammumu ba'da dukhulil waqti. Oh. Yang selanjutnya kita tayamumnya setelah masuk waktu ba'da. Kalau qobla sebelum, ba'da ini sesudah, ya. Ba'da dukhulil waqti, ya. Harus masuk harus waktu-waktu. Misalkan kita udah mendengar azan nih, ya Allah, udah azan. Misalkan nggak mendengar azan, udah kita ada jam nih, ya, sekarang mah jamnya ngacok, ya, dengan ukuran dengan bayangan, hujan, masya Allah hujan. Kita nanya ke orang lain, tuh caranya, ya. Zaman sekarang gampang bertanya. Misalkan kita, ya Allah ini udah nggak dengar azan, ya Allah ini nggak kedengeran azan, mati lampu. Terus udah gitu udah mati lampu, lihat jam pun ngaco, ya. Ini jam mati baterainya dari kemarin, gak diganti-ganti, ini baterai, ya, masya Allah. Terus setelah itu kalau nggak jamnya ngaco, kita lihat bayangan kita waktu asar, waktu zuhur, bayangan kita seperti apa. Ada nanti kita belajar nih, ya, di kitab ini. Nanti ada waktu zuhur kapan, waktu asar kapan, waktu maghrib kapan, ya. Bayangan kita nggak ada karena musim hujan, ya. Musim hujan ini nggak ada bayangan nih, ya, nggak ada matahari. Musim hujan kita bertanya kepada orang-orang, ya, kepada 5 orang kita bertanya, sekarang jam berapa? Udah asar apa belum? Udah zuhur apa belum? Kita bertanya. Ya, dikhawatirkan kita hilang akal, lupa, tiba-tiba ngeblank, ya, seperti itu. Saking wajibnya salat, ya. Yang selanjutnya wa ayatayamama likulli fardin. Nah, ini nih yang terakhir. Yang terakhir adalah tayamum itu untuk sholat satu waktu. Kalau misalkan zuhur, asar ya tayamum lagi. Beda sama wudhu biasa. Tadi saya udah tayamum ini, saya kan belum batal. Enggak, tayamum batal nggak batal, ya, harus tayamum lagi. Ya, karena wa ayatayamama likulli fardin. Ya, tayamum itu hanya untuk satu waktu, likulli fardin, hanya untuk satu waktu, bukan untuk 5 waktu. Ya, hanya untuk satu waktu. Misalkan asar, ya asar tayamum lagi gitu, ya. Nanti ada yang membatalkan tayamum dan yang perlu di dalam tayamum ada nanti, insya Allah nanti akan kita bahas, ya. Paham? Insya Allah, ya. Yang 10 ini mudah-mudahan menjadi mau'izah hasanah buat kita, peringatan yang baik buat kita, dan mudah-mudahan membawa berkah buat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak menutup kemungkinan suatu saat kita tidak menemukan air, karena zaman sekarang air udah sulit banget, insya Allah, ya.
Ini udah akhir zaman, segala sesuatunya bermunculan. Makanya kita harus siap-siap dari sekarang, perbanyak ya kumpul di majelis ilmu biar kita tahu, biar kita selamat. Karena orang yang duduk di majelis ilmu 1 jam nggak ngapa-ngapain, 1 jam nggak bawa pulpen, enggak ya, nggak nyatet, enggak, boro-boro nyatet orang nggak bawa pulpen ya. Kemudian nggak ngucap, cuman tidur doang di majelis, duduk tidur lagi ya. Sama Allah berikan pahala sebagaimana orang yang sodakoh 1000 kuda di jalan Allah. Amin Allahumma amin. Kita mah 1 kuda juga enggak ya, sulit ya, berat banget kayaknya. Ini saking besar-besarnya orang yang menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu. Di mana majelis ilmu itu? Di mana dibacakan antara halal dan haram, maka disitulah majelis ilmu yang sesungguhnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang sedikit ini mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semua. Kita bisa memanfaatkan kehidupan kita, bisa mengamalkan ya di sehari-hari kehidupan kita, bisa memberikan contoh buat keluarga kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya akhiri, kita nanti lanjut nanti insyaallah Faslun Furudut Tayamumi, tentang perdunya tayamum. Ya insyaallah nanti kita akan belajar tentang perdunya tayamum di malam Rabu yang akan datang. Kebetulan malam Rabu depan ada undangan bertempat di rumah Bapak Hamid ya, insyaallah tanggal 28 malam Rabu depan pengajian bertempat di rumah Bapak Hamid, sekaligus 40 hari ya, 40 hari ibunda tercintanya. Mudah-mudahan para jamaah, para guru-guru tercinta bisa hadir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Dan saya minta sebelum kita tutup, kita bacakan 1 Fatihah, dikhususkan yang pertama buat orang tua tercinta saya, ibunda tercinta saya. Alhamdulillah berkah doa dari para guru, para jamaah ya, alhamdulillah operasi tadi matanya berjalan dengan lancar. Sekarang dengan sudah pulang. Besok juga mau kesana lagi, mohon doanya, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, Fatihah ini kita khususkan buat Bapak RT punya kakak yang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan dengan keikhlasan para jamaah, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kuniyatin salihah wa shifa wal barakah wal maghfirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Untuk pembacaan doa insyaallah akan dibacakan oleh orang tua kita Bapak Haji Kos. Dari saya cukup sekian. Seandainya yang saya ucapkan benar datangnya dari Allah, seandainya banyak yang salahnya yang saya ucapkan itu suatu kebodohan pribadi saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud, ya Karim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bil awalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Rabbal alamin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda naimin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika
karim wa jami sultanik subhanaka la nusi sanaka ma asnaita la nafsik balakal hamdu qabla ridho walakal hamdu ba'da ridho walakal hamdu ijadu di ta'ala daiman abada. Allahumma kama khasastana bi kitabikal karim wa haditana ila siratim mustaqim aslih bihi min jami ma fasada ma tahara min ma jahara minha wa ma batan. Allahumma asrah bil qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa ajmi ujurana wa hasan bi akhlaqana wa wasi bi arzaqana wa nurum bi kuburana. Allahumma ighfir lana junubana wa Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya Allah ya ilahum wal amwat wa summa ila arwahi hursan abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadatina wa ustadina wa muallimina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya Allah ya ilahum wal amwat wa summa ila ahlil kubur khususan ahlal hajjal bait wa ila ahlil hajjal jamaah wa ila hajjal qaryah wa qaribuhum. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'fu anhu. Allahumma ighfirlaha warhamha wa'fu anha. Allahumma ighfirlahum warhamhum wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum bil miwasalati wal baradi wa naqihi minal judumi wal khataya kama yunqa sabal abyadu min adanas wa darun khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa min jannah. Allahumma ij'alil qur'anil ajib bi qabrihim mudisa wa bil qiyamati syafi'a wa bil hasri di'awadila wa dalila wa bil mizani rajiha wa ala siratin wa qa'ida wa alin nari sitra wa hijab wa bil jannati rabbika. Allahumma anjil rahmatan wa daya wa nur wal bahjata wa ruha wa rihan wa surur wa ma yawmil hadha ila yawmil ba'si wa nusur innaka malikun rabbul ghafur. Allahumma anjil rahmah wal maghfirah wa syafa'ah ahli kubur min ahli la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al kuburahum wa kuburahuna radatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum wa kuburahuna khufratan min khufari niran. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna na'udzubika min ajabil qabri wa min ajabin nar wa min fitnati mahya wal mamat wa min sirri al fitnati al masih dajjal. Allahumma inna a'udzubika min al-hammi wal hazan wa a'udzubika min al-ajzi wal kasal wa a'udzubika min al-jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma inna nas'aluka khairal masalati wa khairal du'a wa khairal nazah wa khairal amal wa khairal sawab wa khairal hayata wa khairal mamata wa khairal mamat wa sabitna wa sakil mawajina warfa darajatina warfa darajatina warfa darajatina wa haqiq imana wa taqabbal salatana wa taqabbal salatana wa taqabbal salatana wa ighfir lana khata'atina wa nas'aluka al-ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana wa azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadinal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.